Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Wah, kabar Kak Sherin sih masih sehat-sehat ya. Gimana nih dengan kabar adik-adik semua? Kakak harap semuanya masih dalam keadaan sehat juga dan masih semangat dalam melaksanakan aktivitas ibadah kita pada hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak ajak adik-adik semua untuk menyiapkan Alkitab dan Kidung Cerianya terlebih dahulu. Untuk adik-adik yang mau menulis nantinya, silahkan disiapkan juga alat tulisnya sekalian. Oke. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan membuka ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 213, Sambil Bangkit Berdiri. Kidung Ceria nomor 213, Dengar Panggilan Tuhan, bait yang pertama dan yang ketiga. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Dan yang ketiga, percaya pada Tuhan, tangan-Nya pandumu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan pada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Sehingga tadi kami sejenak telah memulai ibadah kami ya Tuhan, dengan bersuka cita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu dari kakak Alayan ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami semua anak-anak-Mu, agar menjadi anak yang baik, mau dengar-dengaran akan cerita firman Tuhan. Kiranya juga apa yang kakak Layan sampaikan pada kami menjadi pelajaran bagi kami untuk direnungkan dan dapat kami lakukan hari lepas dalam aktivitas kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik, kita akan baca Alkitab bersama-sama ya. Alkitabnya dibuka, pembacaan hari ini terambil dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Semuanya punya Alkitab ya. Kita buka dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ya. Di bawah terang judul Kejahatan Manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan.
ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini ya dari Kejadian 6 seperti perikopnya kejahatan manusia. Nah, kalau kita boleh bahas lagi dari awal, dari Kejadian 1, ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya termasuk manusia. Manusia pertama yaitu siapa? Adam dan Hawa ya. Mereka melakukan kejahatan ya, mereka melakukan kesalahan yaitu tidak melakukan perintah Tuhan. Akibatnya apa? Mereka diusir dari Taman Eden. Lalu Adam dan Hawa ini punya anak ya, Kain dan Habel. Nah, Kain ini juga melakukan kejahatan. Dia membunuh adiknya. Akhirnya apa? Habel pun meninggal ya, dan Kain pun harus menerima hukuman akibat perbuatannya. Lalu manusia bertambah banyak ya adik-adik, mereka beranak, bercucu, manusia semakin banyak jumlahnya di bumi ini. Ternyata mereka juga semakin banyak melakukan dosa-dosa yang membuat Tuhan itu sedih gitu ya. Kalau kita baca bersama-sama tadi kan di ayat ke-5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Wah, itu yang dilakukan manusia pada zaman itu ya, kejahatan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan menyesal seperti di ayat yang ke-6 ya. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Menyesal di sini artinya Tuhan sedih melihat manusia ciptaannya justru tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan ingin anak-anaknya ciptaannya melakukan perintahnya, yaitu perbuatan yang baik bukan kejahatan. Sehingga Tuhan merasa sedih di situ ya. Nah, ketika Tuhan merasa sedih, Tuhan berkata apa? Tuhan mau menghukum manusia-manusia yang melakukan kejahatan. Tuh, di ayatnya yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan dari muka bumi. Nah, Tuhan ingin menjatuhkan hukuman kepada manusia-manusia yang melakukan kejahatan, yang membuat Tuhan sedih, membuat hatinya pilu, gitu ya adik-adik. Nah, tapi bukan berarti Tuhan tidak sayang dengan umat ciptaannya. Justru Tuhan sebenarnya sangat menyayangi manusia ciptaannya. Tapi yang Tuhan lihat di sini, semakin hari perbuatan mereka semakin membuat Tuhan sedih. Padahal selama hidup ya sebagai manusia, seperti ada lagunya kan, hidup adalah kesempatan. Ketika kita hidup, kesempatan yang kita lakukan adalah berbuat baik. Nah, selama hidup mereka yang ada mendukakan hati Tuhan terus. Akhirnya apa adik-adik? Tuhan marah gitu ya, Tuhan sedih. Kenapa? Karena Tuhan meskipun Maha kasih, Tuhan juga maha adil. Artinya apa? Ketika kita melakukan perbuatan baik, maka konsekuensinya baik pula. Ketika perbuatan yang kita lakukan tidak baik, kita harus menerima konsekuensi yang tidak baik juga. Dalam hal ini, mereka melakukan kejahatan, konsekuensinya juga tidaklah baik ya adik-adik. Sehingga apa? Tuhan bilang Tuhan akan menghukum mereka dengan mendatangkan air bah. Adik-adik ingat gak tuh cerita air bah siapa? Tentang siapa? Nah, kita nanti bahas ya. Nah, adik-adik, dalam hal ini Tuhan menghukum orang-orang yang jahat, melakukan kejahatan. Tapi orang-orang yang melakukan kebaikan Tuhan tidak hukum.
Buktinya ada satu orang nih pada zaman dulu ya, yang melakukan kebaikan, yang hidupnya saleh. Saleh itu artinya dia baik dan benar di mata Tuhan ya. Dia menyenangkan hati Tuhan dalam hidupnya. Siapa dia? Ada hubungannya dengan air bah? Iya, dia adalah Bapak Nuh. Nah, Bapak Nuh selama hidupnya dia selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu apa? Perbuatan baik. Sehingga apa adik-adik? Dia tidak menerima konsekuensi air bah. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kejahatan, gitu ya adik-adik. Nah, dari Bapak Nuh ini kita bisa belajar bagaimana dia hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Sehingga apa? Tuhan senang melihat Bapak Nuh. Tuhan sayang dengan Bapak Nuh dan Tuhan tidak mau menghukum Bapak Nuh. Seperti itu ya. Nah, adik-adik, kita harus mau hidup benar, hidup baik seperti Bapak Nuh. Kita harus mau nih dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bayangin nih adik-adik, zaman dulu Bapak Nuh tidak ada sekolah minggu gitu ya. Tidak ada tuh diingatin oleh mama papanya untuk baca Alkitab. Dulu belum ada Alkitab ya. Tapi adik-adik, dia mau taat kepada Tuhan Allah. Dia mau mendengarkan dan juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Termasuk salah satunya adalah dengan membuat bahtera ya. Mungkin kalau orang-orang zaman dulu berpikir, ngapain sih bikin bahtera begitu ya. Tapi Nuh memilih untuk tetap taat menjalankan perintah Tuhan. Akhirnya apa adik-adik? Dia dan sekeluarganya dan juga hewan-hewan ternaknya selamat dari bencana air bah. Nah adik-adik, kalau Tuhan senang, Tuhan melihat anak-anaknya melakukan perbuatan baik, Tuhan pasti sayang dengan anak-anaknya yang baik dan taat. Sehingga apa? Tuhan senang, pasti Tuhan tidak akan menghukum anak-anak yang baik. Jangankan Tuhan ya, mama papa aja pasti senang melihat anak-anaknya yang BAIK baik. Tapi kalau misalnya nih, kita udah bandel, kita nggak mau dengar-dengaran sama mama papa, yang ada mama papa marah, yang ada mama papa darah tinggian jadinya ya, begitu. Nah, itu hal yang tidak baik adik-adik. Kasihan nanti kalau mama papa marah, mama papa darah tinggian bisa gampang sakit. Tapi kalau kita baik, wah pasti mama papa acungkan jempol nih buat adik-adik nih, tambah sayang sama adik-adik. Tuhan Yesus juga pasti senang melihat adik-adik yang berbuat baik. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk bagaimana kita membuat hati Tuhan senang. Caranya bagaimana? Dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Perintahkan apa? Banyak di Alkitab ya. Melakukan perbuatan baik tentunya. Contoh-contohnya nih apa aja? Dengan adik-adik mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan juga melakukannya. Dengar-dengarannya bisa melalui saat teduh setiap harinya, bisa melalui IHMPA setiap minggunya. Lalu adik-adik bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan apa? Dengan menghormati orang tua, dengan mau dengar-dengaran sama orang tua. Kalau mama minta tolong jagain adik-adik mau. Kalau mama bilang beresin mainannya setelah bermain, adik-adik mau laksanakan. Lalu dengan mengikuti sekolah online dengan baik, banyak sekali hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pasti adik-adik mau dong ya membuat hati Tuhan senang? Mau? Oke, good. Nah adik-adik, sekarang kita mau main harta karun nih. Kak Tasya mau kasih clue. Adik-adik nanti cari barangnya di rumah, jangan lupa difotokan, lalu di-post di Facebook boleh, Instagram boleh, atau ke WA Kak Tasya. Contohnya nih ya, kalau Kak Tasya bilang alat untuk membersihkan baju, apa ya? Nah adik-adik harus fotokan barangnya ya. Lalu setelah difotokan, adik-adik di-post deh di medsos ataupun di WA Kak Tasya. Gitu ya, boleh ya begitu ya. Nah soalnya nih ada 5. Adik-adik cari nanti, adik-adik bisa pikir nih dari clue yang Kak Tasya sebutkan, apa ya barangnya ya. Oke, siap semuanya? Siap ya. Yang pertama, alat untuk membersihkan lantai. Pertama ya. Yang kedua, alat untuk membuat pakaian jadi rapi. Yang ketiga, alat untuk menyiram tanaman. Yang keempat, untuk mencuci piring. Yang kelima,
untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah dicatat ya? Atau nanti bisa mundurin lagi videonya setelah selesai ibadah ya. Nah, tujuannya apa? Supaya adik-adik dengan alat-alat yang adik-adik temukan, Kak Tasya mau mengajak adik-adik untuk melakukan perbuatan baik dengan alat-alat tersebut. Bisa dengan apa? Dipakai mencuci piring, dipakai membersihkan lantai, banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar adik-adik. Sehingga apa adik-adik? Banyak hal-hal baik yang bisa adik-adik lakukan dengan alat-alat di sekitar adik-adik. Jadi gak perlu mikir jauh-jauh bagaimana yang berbuat baik, bisa dengan lingkungan di sekitar adik-adik, di rumah adik-adik masing-masing juga bisa. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kakak Layan. Jangan lupa ya adik-adik, apa yang diceritakan oleh Kakak Layan tadi harus diingat baik-baik, tidak boleh dilupakan. Oke, kita akan merespon cerita firman Tuhan pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 277, Lawanlah Godaan. Baik yang pertama dan yang kedua sambil mengumpulkan persembahan. Baik kedua, tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela, junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Nah adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah. Semoga kita bisa tetap menjadi anak-anak yang mau hidup benar di mata Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan dapat kita lakukan dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan selamat menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup ibadah dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini. Kami sudah boleh memuji nama Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, dan juga mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali diingatkan mengenai firman-Mu
untuk bagaimana kami dapat tetap menjadi anak-anak yang mau hidup benar di mata Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk mau mengetahui apa saja yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mau dengar-dengaran firman Tuhan, baik itu melalui saat teduh sehari-hari maupun melalui IHMPA setiap minggunya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami dalam pekerjaannya. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan bagi Papa dan Mama dalam pekerjaan. Biarlah Bapa Engkau berikan juga kesabaran dan kekuatan bagi Papa dan Mama kami dalam membesarkan kami. Begitu juga untuk kami anak-anaknya Bapak, biar kami dapat selalu menjadi anak-anak yang baik, yang mau dengar-dengaran akan orang tua kami, dan mau menjadi anak-anak yang membawa berkat di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami yang saat ini masih dilaksanakan secara online. Tuhan Yesus berkati kami agar dapat tetap fokus mengikuti sekolah secara online. Bila kami dapat tetap mengerti dan memahami apa yang Ibu dan Bapak Guru kami jelaskan melalui video pembelajaran di setiap harinya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa untuk kakak layan kami yang sudah melayani melalui video IHMPA pada pagi hari ini. Tuhan berkati kakak layan kami dalam setiap aktivitasnya. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk kondisi saat ini di mana kami masih terus berjuang untuk melawan pandemi virus corona ini Tuhan. Kami mendoakan Tuhan bagi orang-orang yang sakit terpapar virus COVID-19 ini agar dapat lekas sembuh Tuhan, baik itu melalui pengobatan di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri di rumah. Engkau yang memberkati Bapa melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Berkati juga para dokter dan juga suster, perawat yang juga menangani dan mengobati pasien-pasien yang sakit di rumah sakit. Engkau memberikan mereka kekuatan agar dapat melawat orang-orang yang sakit sampai dengan sembuh. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang masih terus berjalan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati setiap proses yang dilakukan Bapa. Biarlah vaksin yang disalurkan dapat tersalurkan dengan baik, dapat tercukupi dengan baik, sehingga masyarakat Indonesia dapat semuanya mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah agar dapat bekerja dengan baik Bapa dalam menangani pandemi virus corona ini Tuhan, dapat berkoordinasi dengan baik, baik itu dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dengan kami sebagai masyarakat Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk persembahan yang baru saja terkumpul. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjamah persembahan kami sehingga dapat dipakai dengan baik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Sambut doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Bye, jangan lupa aktivitasnya ya. Dan sampai jumpa minggu depan.